Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raga Uli Albayan dengan NIM 233114426 dari kelas 2A TNK. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 yaitu pengenalan sinyal listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang library dan inisialisasi, yaitu pada command import warnings. Untuk import warnings, kita mengimpor modul ini untuk menangani peringatan. Lalu selanjutnya kita menuliskan warning filter warnings ignore yang digunakan untuk menyembunyikan peringatan selama eksekusi kode agar output lebih bersih. Selanjutnya kita akan menyetel matplotlib untuk inline mode, yaitu dengan menuliskan %matplotlib inline peruntukan untuk memastikan semua plot yang dibuat menggunakan matplotlib langsung ditempelkan dalam sel notebook tanpa perlu memanggil plt show. Lalu selanjutnya kita akan mengimpor pustaka yang diperlukan, seperti import numpy asnp untuk pustaka untuk komputasi numerik. Lalu selanjutnya import matplotlib sebagai pustaka utama untuk membuat grafik. Selanjutnya import matplotlib pyplot as plt, yaitu digunakan untuk membuat dan mengatur plot. Selanjutnya ada import matplotlib .cm as cm sebagai modul untuk mengakses color map dalam visualisasi. Selanjutnya ada from matplotlib import lines digunakan sebagai modul yang menangani pembuatan garis dalam plot. Di sini kita akan diperintahkan untuk membuat sinyal sebagaimana grafik berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program untuk menampilkan grafik soal pertama, yaitu kita membuat sumbu X dari 0 hingga 2pi dengan 100 titik data dengan inisialisasi X sama dengan np libspace buka kurung 0,2 dikali np titik pi 100. Jadi di sini itu kita membuat array X yang berisi 100 titik data yang tersebar merata dari 0 hingga 2pi. Ini berarti rentang yang digunakan mencakup satu periode penuh dari fungsi sinus. Selanjutnya kita akan menginisialisasi Y sama dengan np titik sin buka kurung X tutup kurung. Fungsi dari inisialisasi tersebut adalah menghitung nilai sinus untuk setiap titik dalam X. Selanjutnya kita akan menentukan Y underscore tick sama dengan np titik linspace buka kurung min 1, 1.2, 11, endpoint sama dengan false. Ini berarti kita membuat 11 nilai yang tersebar dari 1, min 1 hingga kurang dari 1.2. Ini digunakan untuk menyesuaikan label pada sumbu Y. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang plot grafik yang dihitung dengan komen yang pertama plt.plot buka kurung X dikali 5.26, Y, B, yang berarti X dikali 5.26 itu mengubah skala sumbu X dengan faktor 5.26. Inisialisasi B digunakan sebagai menentukan warna garis biru. Selanjutnya pada komen plt title, plt x label, dan plt y label digunakan sebagai menambahkan judul dan label sumbu pada grafik yang akan kita tampilkan. Lalu selanjutnya komen plt titik y tix buka kurung y underscore tix tutup kurung, lalu komen plt titik grid buka kurung true tutup kurung kita gunakan untuk mengatur label sumbu y dan menampilkan grid. Lalu yang terakhir ada plt.show untuk kita untuk menampilkan grafik. Dari kode di atas kita mendapatkan hasil simple satu periodic sine wave seperti gambar di atas. Lalu kita mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Selanjutnya soal 2, yaitu kita membuat sinyal sebagaimana grafik berikut. Lalu selanjutnya pertama-tama kita akan menuliskan kode parameter sinyal. Kita menginisialisasikan frekuensi sama dengan 1 dibagi 26,5. Berarti frekuensi tersebut 1 dibagi 26.5. Lalu selanjutnya ada periode dengan rumus 1 dibagi frekuensi. Lalu kita menentukan amplitudo juga senilai 2. Selanjutnya kita akan ke parameter
eh, jumlah siklus. Pertama-tama kita akan menginisialisasi jumlah siklus dulu sebanyak 2. Ini berarti jumlah siklus yang akan ditampilkan dalam grafik adalah 2. Lalu kita menginisialisasi juga total waktu, yang berarti kita untuk menampilkan 2 siklus penuh dihitung sebagai total waktu sama dengan jumlah siklus dikali periode. Lalu selanjutnya kita akan membuat kode yang berjudul membuat sumbu X dari 0 hingga total waktu dengan 200 titik data. Pertama-tama kita tuliskan dulu kode seperti X sama dengan np libspace, buka kurung 0, total waktu, 200 tutup kurung, dan Y sama dengan amplitudo dikali np titik sin buka kurung 2 dikali np titik pi dikali frekuensi. Untuk inisialisasi X adalah array dari 0 hingga total waktu dengan 200 titik data untuk kelancaran grafik. Sedangkan inisiasi Y dihitung sebagai fungsi sinus dengan persamaan Y sama dengan A sin buka kurung 2pi dikali frekuensi dikali X tutup kurung. Kita memasuki kode membuat dan menampilkan grafik di hashtag pagar plot grafik. Sebenarnya penjelasannya hampir sama dengan soal nomor 1. Jadi saya memilih untuk men-skip saja. Didapati hasil sebagai berikut, dan kesimpulannya sebagai berikut. Lalu pada soal selanjutnya, nomor 3, kita akan membuat sinyal sebagaimana grafik berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode program soal nomor 3, yaitu dimulai dengan mendefinisikan parameter sinyal, yaitu menginisialisasikan amplitudo sama dengan 2, berarti maksimum amplitudo itu adalah 2. Selanjutnya menginisialisasikan frekuensi sebesar 0.037 dalam Hertz. Lalu kita menginisialisasikan total waktu sebenarnya 1 dibagi frekuensi. Selanjutnya kita membuat rentang waktu dengan kode T sama dengan mp.cleanspace, buka kurung 0,50, 1000. Berarti 1000 adalah titik dari 0 hingga 50. Selanjutnya kita menginisialisasi sinyal sinus dan kosinus dengan Y sin amplitudo plus np sin dikali np sin buka kurung 2 dikali np titik pi dikali frekuensi dikali t. Kenapa di sini ada dua program, yaitu y underscore sin sama y underscore cos? Kita akan membuat dua sinyal yang berbeda rentang waktunya, jadi perbedaan waktunya itu berbeda sesuai dengan apa yang kita program. Lalu selanjutnya kita membuat plot sinyal. Di sini kita akan menampilkan PLT figur. PLT figur itu kita menentukan ukuran grafiknya mau sebesar apa. Selanjutnya ada PLT titik plot, yaitu kita inginnya si grafik ini tuh berwarna apa. Misal Y underscore sinnya kita ingin berwarna merah, yaitu selanjutnya Y underscore cosnya ingin berwarna biru. Selanjutnya kita akan menampilkan label digunakan untuk membuat legenda. Selanjutnya sama seperti soal 1 dan soal 2, kita akan menambahkan label dan grid menggunakan PLT title, PLT X label, PLT Y label, PLT legend, dan PLT grid. Selanjutnya kita akan menampilkan grafik semuanya itu di PLT titik show. Didapati hasil seperti pada gambar berikut. Lalu dapat disimpulkan seperti berikut. Mungkin sekian penjelasan modul 1 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penjelasan modul. Saya harap ini bisa memenuhi tugas saya di classroom. Saya Muhammad Ragaul Albayan pamit undur diri. Terima kasih.